kita telah merayakan hari kemerdekaan. Tapi perayaan hari dan sambutan yang menyedihkan, yang memang betul-betul mengecewakan dan menyedihkan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang bersimbah darah untuk merebut kemerdekaan yang sehingga kita dapat menikmatinya dewasa ini. Alhamdulillah, berapa yang tumbang, berapa yang meninggal syuhada di dalam maut kita tidak tahu. Sejak kita dijajah dan juga negara Islam terjajah dengan Portugisnya, dengan Spanyolnya, dengan Italinya, dengan Jermannya, dengan British-nya, dengan Belandanya. Jadi satu persatu daripada negara-negara Islam, Mesir dengan British dan Perancis, Libya dengan Italia, negara kita dengan British, Indonesia dengan Belanda. Coba renung sejenak. Dengan perayaan yang kita adakan sejak pada beberapa hari yang lalu, hari ini tepatnya 9 hari bulan 9. Hah? Hari kemerdekaan 31 Agustus yang lalu. Kira-kira 9 hari yang lepas. Masya Allah, tabarakallah, yang walaupun kita tidak melihat tapi kita sudah yakin, yang walaupun dengan kita tidak tahu tapi dengan hati kita sudah mengamat. Satu pertanyaan yang masih dipertanyakan yang sampai pada detik kita sekarang, yang dengan mereka masih belum mendapatkan jawaban yang pasti dan jelas daripada kita-kita yang hidup, yang menikmati kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh mereka melawan penjajah sekian puluh tahun. Indonesia melawan Belanda tidak kurang daripada 350 tahun. Jepun selama tidak kurang daripada 5 tahun. Merdeka pada tahun 45, 17 Agustus 1945. Pertanyaan yang mereka tanyakan, apakah dengan kalian masih belum paham, tidak mengerti dan juga tidak mengamati dengan pengorbanan yang telah kami lakukan, yang pada saat kami berhadapan dengan tentara, dengan berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan senjata, juga berhadapan dengan bermacam-macam peralatan canggih, yang pada saat itu kami sudah tidak diberi peluang untuk berzikir, untuk beribadah, untuk ke masjid, untuk melaksanakan dan melakukan kesibukan dan urusan sehari-hari. Kita boleh bayangkan, jangankan dengan seumpama peperangan, cukup kalau pada saat ada demonstrasi saja di KL, itu suasana kadang sudah tidak stabil. Kalau seandainya ada bersih 3.000 kah, 6.000 kah, 10.000 kah, bersih 2006, 2007, atau dengan istilah-istilah seumpamanya, saat ketika dengan FRU bertaburan di sana sini, itu keadaan negara sudah tidak stabil. Bagaimana kalau pada saat kita sedang berhadapan dengan musuh, saat ketika dengan kita tercabar, roh kita tercabar, kesempatan kita juga tercabar, mereka sudah tidak ada peluang untuk memilih dan memilah, makan apa yang dimakan, minum apa yang diminum, pakaian apa yang dipakai, apa yang harus kita laksanakan. Apakah mereka berpulang untuk pergi ke Kemeran Helan misalnya? Apakah mereka berpulang untuk pergi ke Langkawi, ke Pidi, dan juga dengan tempat-tempat rekreasi yang seumpamanya? Tak ada. Apakah berpeluang maji-maji atau juga dengan istri-istri mereka untuk membuat masakan, sajian, nasi gerabu, nasi kandar, nasi lemak, nasi dagang, nasi biryani, mandi, kabuli, bohari, dan juga dengan jenis-jenis gulai, gulai kambing, gulai ayam, gulai ikan, masakan, atau apa dengan nama-namanya. Tak ada peluang-peluang yang semacam itu. Bagaimana dengan kalian tidak dewasa dan tidak merenung walau sejenak? Yang kami harapkan daripada kalian, luahan terima kasih dengan ibadahmu, luahan terima kasih dengan zikir dan tasbihmu, luahan terima kasih kepada Sang Penciptamu, luahan terima kasih saat ketika dengan kebaikan yang kalian laksanakan, yang pada saat kalian berpeluang untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah, kami akan mendapatkan saham dan andil, kami akan mendapatkan bahagian daripada ibadahmu. Kenapa? Sebab asbab kemerdekaan itu adalah daripada mereka bersikap puasa.
kepada pahlawan-pahlawan kita. Jangan sampai laknat dan kutukan yang keluar daripada hati dan juga daripada benak perasaan mereka, daripada alam barzakh, daripada alam akhirat, daripada alam kubur, karena ketidakdewasaan oleh orang-orang tertentu yang pada saat kita menyambut hari kemerdekaan, yang pada saat itu mereka rebut dengan bersimbah darah, dengan mencabar mati dan juga dengan berbagai derita. Masih ada lagi hidup bersama kita. Kalau kita cari, kalau kita tanyakan beberapa orang yang pernah melawan Jepun, beberapa pahlawan kita yang pernah melawan Belanda, masih ada lagi tentara-tentara lama veteran kita. Wah, ada yang tak ada kaki, ada yang cacat, ada yang hidupnya hanya duduk atas troli atau kursi roda istilah sana, hidupnya hanya semata-mata dengan mengharapkan bantuan daripada orang ramai. Itu masih mengingatkan kita dengan peristiwa yang pernah mereka hadapi pada saat itu. Kenapa dengan kalian tidak dewasa? Kami berharap justru saat ketika dengan kami telah mempersembahkan kemerdekaan kepada kalian, justru kalianlah yang menyempurnakan ibadah kami, yang menyempurnakan kesempatan kami, yang akan mengangkat dan membawa kami ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Sebab kalianlah yang berkesempatan banyak untuk mengingat Allah, berubudiyah, bertakwa Jalla wa'ala kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab kenapa? Sebab kalau kita berbicara dengan bahasa reality, mungkin ada di antara daripada mereka yang terbunuh syahid sebelum melamar, sebelum kawin, sebelum menghayalkan nak kawin dengan siapa, nak lamar anaknya siapa. Mungkin berapa ramai yang meninggal dunia sebelum mencacat usia 20 tahun. Mungkin ramai yang meninggal dunia sebelum menikmati kenikmatan hidup yang Allah bagikan. Mereka tengok dunia yang begitu luas, dalam benak khayalan mereka seketika senjata di tangan dan musuh di hadapan. Bila waktunya dengan aku akan pergi ke Pidi, bila waktunya dengan aku akan pergi ke Mekah, bila waktunya dengan aku untuk melaksanakan tawaf dan sa'i, bila waktunya dengan aku untuk berwukuf dan mabit, bila waktunya dengan aku untuk melontar pada 3 hari tasyrik, bila waktunya mereka tidak punya kesempatan waktu. Jadi saat ketika dengan kemerdekaan yang mereka berikan kepada kita, kita berharap dewasalah kita untuk kita membalas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Sebab kalau tidak, akan berlaku benda yang sama kepada kita saat ketika mata kita sudah tidak melihat, telinga kita sudah tidak mendengar, jantung kita sudah tidak berdenyut, anggota tubuh kita sudah tidak bergerak. Maukah kira-kira dengan hari kematian kita yang mungkin dengan mereka sudah tidak tahu hari apa kita meninggal, ternyata dengan mereka berkumpul di Bukit Jalil, satu dengan keyboardnya, yang satu dengan gitarnya. Gitar banyak, keyboard satu biasanya 3, 4, 5, 6 orang, dengan gitar 4 kadang-kadang itu dengan persembahan atau juga dengan dansanya. Kemudian dengan satu lagi drum, pemain drum pun juga satu, tapi drumnya banyak pang seperti itu. Mau tak kita kalau seandainya anak kita mengingati hari wafatnya kita, hari meninggalnya kita dengan musik, dengan dansa, dengan tari-tarian dangdut dan karaoke yang seperti itu, siapa yang restu dan ridho? Kalau kita tak restu dan juga tak ridho, ingatkan kepada pemuda-pemudi kita dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita dan juga kepada masyarakat kita, jangan sampai dengan kita menghadiahkan yang terburuk, menghadiahkan yang menyedihkan hati dan perasaan di saat mereka telah menghadiahkan kemerdekaan, ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup kepada kita semuanya. 25 menit yang ada pertanyaan, dipersilahkan.